anak-anak SD Immanuel yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya, Ibu Lia. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum anak-anak semua mengikuti pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah ya Allah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi, apa kabar semuanya? Luar biasa, pasti semuanya baik, sehat, dan luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 7. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Matius 7 ayat 17 sampai 20, Ibu Lia akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Puji nama Tuhan. Anak-anak, siapa di sini yang suka makan buah? Wah, pasti semua suka makan buah. Buah itu banyak manfaatnya untuk kita semua ya. Memberikan kesegaran dan juga yang pastinya buah itu banyak vitaminnya. Nah, anak-anak, tahu nggak anak-anak, buah yang baik itu bukan langsung muncul gitu ya menjadi buah yang baik, yang manis, warnanya bagus, tapi ada proses yang harus dilalui. Apakah itu? Ya, buah itu harus ditanam dengan baik oleh Bapak petani, harus disiram dengan baik, harus diberi pupuk ya, dan harus di ranting-ranting yang sudah kering harus dilepaskan supaya menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh kita semua. Tidak mungkin buah yang baik itu muncul sendiri tanpa dirawat dengan baik. Nah, pastinya harus dirawat dengan baik supaya menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu bukan hanya terlihat di luarnya baik, tapi di dalamnya busuk. Nah, itu bukan termasuk buah yang baik. Jadi buah yang baik, dia di luarnya tampak baik, di dalamnya juga pastinya baik. Nah, anak-anak yang terkasih, buah dan pohon itu ibarat kita. Loh, kok bisa Bu Lia? Saya kan nggak pernah berbuah. Nah, memang ya, kita tidak berbuah seperti buah mangga, buah anggur, tidak berbuah seperti itu. Tapi kita juga menghasilkan buah. Apa yang dimaksud firman Tuhan ya? Kita menghasilkan buah. Buah di dalam kehidupan kita adalah buah roh. Nah, buah roh itu terpancar dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Itulah buah roh dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi, orang yang perkataannya baik, perbuatannya baik, hatinya baik, pikirannya baik, harus dipelihara dengan baik. Bagaimana caranya memelihara? Seperti pohon tadi ya, Ibu katakan pohon juga harus diberi pupuk, harus ditanam ya, harus disiram ya. Kita pun harus diisi ya, harus disiram setiap hari. Dengan cara bagaimana? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara kita untuk supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Kalau kita selalu mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka pastinya kita akan menghasilkan buah yang baik melalui perkataan. Contohnya berkata-kata yang positif, walaupun lingkungan semua berkata-kata yang negatif, kita tetap berkata-kata yang positif. Lalu perkataan yang positif
menghasilkan perbuatan juga yang baik. Bagaimana kita suka menolong, suka memberi, melakukan tanggung jawab kita sebagai siswa dengan baik. Lalu kita juga berpikir dengan baik ya, perpikiran kita positif ya. Misalnya ada teman yang aneh gitu, kita nggak langsung, ih ada apa itu ya, ada apa itu ya, enggak. Tapi kita berpikir dengan positif ya, tidak menganggap orang lain itu rendah ya. Terus hati kita juga pasti hati yang baik. Nah itu anak-anak, ketika kita diisi dengan firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melakukan hal yang baik. Nah, Bu Lia akan membuka di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 1 ayat 2. Anak-anak boleh buka di rumah, Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan bilang apa ya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan buah yang baik. Nah, firman Tuhan ini sering kita dengar ini ya. Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Ibu Lia akan bacakan untuk kita. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau anak-anak tanya bagaimana caranya kita merawat rohani kita, merawat diri kita supaya kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Tadi Bu Lia sudah sampaikan dengan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan Alkitab mengatakan demikian, kesukaannya, suka ya. Kalau anak-anak suka main games, pasti anak-anak tuh pengen setiap ada waktu aku mau main game, aku mau main game. Atau anak-anak cewek mungkin suka boneka. Kalau ada boneka terbaru, aku mau beli boneka itu, aku mau beli. Nah, karena kita suka. Nah, sekarang firman Tuhan mengajak kita, ayo suka kepada firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita suka, maka kita melakukannya tidak ada beban. Nah, seperti kalian misalnya suka boneka, ya. Nah, ketika kalian ada boneka terbaru, walaupun itu beli dari uang jajan kalian tidak ada beban untuk melakukannya karena kalian suka. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan ada beban dalam melakukannya. Kita akan senang. Bahkan kita menanti-nantikan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, dibilangkan merenungkannya siang dan malam. Itu artinya tidak berhenti. Terus dalam diri kita siang dan malam kita merenungkan firman Tuhan. Bukan berarti kemana-mana siang malam kita bawa Alkitab, tidur di samping Alkitab terus, bukan seperti itu. Lama-lama Alkitab kita jadikan jimat. Tetapi maksudnya di dalam kehidupan kita siang dan malam kita merenungkan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya, dan kita melakukannya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya, itu uangnya si Andi jatuh tuh 100.000. Kalau kita ambil gak bakalan tahu karena dia jatuh. Nah, gimana ya? Nah, anak yang merenungkan firman Tuhan pasti dia tahu. Tapi firman Tuhan bilang itu tidak baik, jadi tidak boleh dilakukan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan si anak yang merenungkan firman Tuhan? Dia akan ambil uang itu dan dia akan sampaikan kepada Andi. Ini Andi, uangmu jatuh. Nah, itu artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan itu hidup di dalam dirinya, ya, bukan mati, bukan hanya membaca, sudah tuh lupa, ya. Terus ketemu teman, tetap aja omongannya nggak baik, tetap aja perbuatannya tidak baik, tetap aja pikirannya tidak baik. Nah, itu yang salah. Tetapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya kita mendengar dan kita juga melakukan firman Tuhan itu. Nah, sekarang mengapa kita harus menghasilkan buah yang baik? Kenapa kita harus menghasilkan buah yang baik? Ya kan? Kan kita menjadi orang biasa saja sudah cukup. Nah, sekarang ada firman Tuhannya lagi nih. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita baca lagi Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan bilang apa ya? Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Bu Lia bacakan lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa? Mengapa kita harus menghasilkan buah yang baik? Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini ciptaan Allah, ya. Kalau kita baca Kejadian, Allah itu menciptakan kita itu istimewa, dibentuk dengan tangannya sendiri, dihembuskan nafas, ya, luar biasa. Kita ini makhluk ciptaan yang paling mulia, ya. Tuhan saja sedemikian menciptakan kita, masa sih kita yang diciptakan melakukan hal yang tidak baik? Tuhan saja menciptakan sangat baik, sangat sempurna. Maka kita pun harus melakukan hal yang baik karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Lalu dibilang apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Memang tujuan Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tidak ada Tuhan kamu menciptakan supaya kamu menjadi orang jahat. Tidak. Tuhan menciptakan kita memang supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maksudnya pekerjaan hal-hal yang sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, artinya kita keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Berarti termasuk kita tidak taat kepada Tuhan. Karena Tuhan menyuruh kita melakukan pekerjaan yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi Bu Lia yakin dan percaya anak-anak SD Immanuel luar biasa. Kalian adalah anak-anak yang taat karena kalian selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pagi hari ini adalah bukti bahwa anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa. Lalu dikatakan di dalam Efesus tadi apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita ini di dalam Tuhan. Seperti apa tadi? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menghasilkan buah yang baik, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan pagi hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa untuk berbuah, menghasilkan buah yang baik di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan juga hati kita harus memeliharanya. Bagaimana cara memeliharanya? Yaitu dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyukai firman Tuhan, tadi dikatakan di Mazmur, ya. Mengapa demikian? Karena memang Allah menciptakan kita sebagai ciptaan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan menolong anak-anak untuk memahami kebenaran firman Tuhan, menaruh di dalam hati mereka, dan juga biarlah mereka belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan berkati anak-anak yang mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan tambahkan hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak hebat di tangan Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang mengajar mereka, biarlah Bapak Ibu Guru terus memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Kami menyerahkan Tuhan masa depan anak-anak ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami siap mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat belajar.